Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Natsir Konga, sudah hadir kawan-kawan milenial kita ya, yang punya kreativitas yang tinggi. Apa kabar Muhammad Fuad Azhar Bakhtiar? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Fuad Azhar ini benar-benar kreatif ya. Memulai karirnya dari guru seni rupa dan pernah juga menjadi tenaga ahli media, anggota DPR RI ya, Mas Fuad. Beliau ini komikus dari Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Banyak hasil karya beliau dan banyak juga memenangkan beberapa perlombaan seperti Lomba Komik Aku Bangga Indonesia Tanah Airku, Lomba Poster Anti Narkoba, dan kemarin beliau ini menjadi juara 1 komik tahun 2020 di PPATK. Bayangkan, ada 180 peserta yang mengirimkan hasil karya komik ke PPATK dan saudara Muhammad Fuad Azhar Bakhtiar sebagai pemenang nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada rekan kita Regina Surbakti. Maju jua Regina. Maju jua Pak. Kamu masih bisa bahasa Karo nggak nih? Aduh, sudah kurang mampu. Regina juga cukup kreatif ya, juara 2. Tahun lalu kita buat lomba festival generasi anti pencucian uang dengan karya bersih. Dan luar biasa, dari durasi berapa menit dia mampu memberikan pesan ya kepada masyarakat betapa menyedihkannya pelaku tindak pidana pencucian uang, di mana yang menjadi korban adalah anak dan istri serta keluarga, tentunya keluarga kecil di lingkungan maupun keluarga besar. Nah, terakhir teman kita diskusi pada pagi hari ini ada Yuris Hashimi. Yuris adalah juara maskot PPATK yang judulnya Edo ya. Ya. Tahun lalu. Jadi dia rekan kita Yuris pemenang nomor 1 dari 28 peserta. Nah, nanti kawan-kawan tentu sudah kalau lihat media sosial PPATK sudah melihat dari karya teman-teman milenial kita ini betapa dahsyat kreativitas yang dilakukan. Mungkin kawan-kawan bisa cerita ya, dari mana ide itu muncul awalnya, sehingga hasilnya itu begitu bagus, pesannya begitu sampai, dan dari berbagai sisi kreativitas itu memang dapat gitu loh. Mungkin dimulai dari, karena Regina satu-satunya cewek, Regina, silakan. Siapa? Awalnya saya tahu lomba ini sih dari Instagram, terus teman-teman juga, beberapa juga ada yang daftar untuk lomba yang sama, tapi mereka ke lomba poster. Nah, saya ikut lomba filmnya. Oh, jadi kan komunitas gitu ya? Ada komunitas yang kebetulan suka sharing tentang periklanan, terus video, film, gitu. Jadi di situ sama-sama kita ikut lomba untuk mengasah skill, asah ide, gitu-gitu. Nah, Regina kenapa milih film? Karena memang bidangnya apa bagaimana? Iya, saya kebetulan background-nya dari desain komunikasi visual, tapi emang lebih suka ke audiovisual. Sebelumnya ke iklan, terus mencoba di perfilman, ternyata mujur.
Jadi sepertinya saya cocok di perfilman. Oh, jadi sering juara di lomba film juga ya? Beberapa kali sih, Pak. Oke. Terus apa yang membuat kamu tertarik ikut? Pertama sih karena isunya. Kebetulan saya sendiri kan belum begitu paham tentang pencucian uang awalnya. Terus jadinya searching-searching tentang apa itu pencucian uang. Terus ternyata banyak juga terjadi, tapi kurang tersorot gitu. Karena orang kan biasanya fokusnya ke korupsi bla bla bla, tapi ada yang lebih besar tuh pencucian uang yang jarang disorot, apalagi untuk generasi milenial kayak saya gitu. Jadi kenapa enggak untuk coba riset dulu, tanya juga ke teman-teman, ternyata banyak yang belum tahu. Baru dari situ kita pakai insight gitu. Kira-kira dari dampak apa yang terjadi pada pelaku pencucian uang, kalau untuk korbannya gimana, baru saya tarik ke dampak paling akhir ketika orang melakukan pencucian uang. Jadi seperti yang ada di film saya itu, jadi saya pakai sudut pandang keluarga yang ditinggalkan pelaku pencucian uang. Ceritakan, jadi teman-teman yang belum lihat film kamu bisa dapat gitu pesan yang kamu sampaikan. Dan berapa lama proses kamu membuat? Proses risetnya ya sih yang lama. Mungkin ada 2 mingguan gitu buat risetnya. Soalnya kan nggak boleh sembarangan juga gitu biar pas kena target. Nah, baru untuk proses produksinya sih sekitar 3 hari. Terus abis itu baru editingnya yang lama juga tuh semingguan. Kemudian ada kendala teknis juga waktu itu nggak bisa di render, nggak bisa diproduksi, udah bagus tapi nggak bisa di save gitu. Padahal udah beberapa jam sebelum penutupan waktu itu. Untungnya kesempatan gitu. Kamu create orang yang memang punya background teater atau apa, atau memang orang biasa gitu? Syukurnya waktu itu dapat orang teater sih, gitu. Bahkan pas hari H syutingnya juga ada talent yang nggak bisa, terus harus cari talent dadakan yang kayak gitu-gitu. Tapi untungnya lancar semua sih. Talentnya baik-baik semua. Dari hadiah, bagi-bagi rezekinya cukup tapi ya? Alhamdulillah. Cukup. Nah mungkin supaya teman-teman Sobat PPATK dapat gambaran cerita dari film pendeknya Regina, bisa ceritakan. Oke, kalau cerita dari film saya itu bercerita tentang satu hari di mana si keluarga dari pelaku yang ditinggalkan karena pencucian uang itu menikmati sorenya gitu. Di sana biasanya pelaku pencucian uang kan identik banyak uang ya. Nah, di sini uangnya sudah pada disita, terus harta-hartanya nggak ada, terus mereka harus hidup dengan kondisi yang terbatas, sangat terbatas. Terus mereka harus kerja serabutan, si ibunya harus kerja serabutan untuk hidup kesehariannya. Terus anaknya yang biasanya bisa showeran pakai air panas, kini dia harus nimba gitu. Terus mereka yang biasanya makannya sangat berlimpah, mereka harus makan dengan Indomie 1/2 seperti itu. Terus di ending ternyata ada yang menunjukkan bahwa bapaknya pernah melakukan pencucian uang gitu. Jadi di awal kita ngasih tentang kondisi, terus di ending terus kita kasih tahu kenapanya, penyebabnya.
Oke, sekarang kita ke Fuad Azhar ya. Kenapa Mas Fuad bisa punya ide yang kreatif seperti itu? Sebenarnya ide tuh banyak ya. Beberapa teman-teman komikus memang dalam eksekusi gambar mereka kita adunya tuh benar-benar adu ide. Jadi kalau saya lihat kompetisi itu biasanya saya amati 3 hari 4 hari itu idenya arahnya kemana. Jadi pas eksekusi ide saya sendiri mungkin agak sama dengan beberapa kontestan yang lain, tapi pada intinya sih sama kayak Mbak Regina ya, ada semacam riset. Kalau saya risetnya cenderung gimana sih cara menyampaikan isu itu dengan ringan gitu. Maka ada beberapa kebiasaan keluarga di Indonesia yang bisa saya munculkan di komik. Sebenarnya itu kan komik saya kan menceritakan tentang cerita pada awal sarapan mau berangkat ke kantor semua, mau berangkat sekolah dan ke kantor gitu sebenarnya. Cuma itu tes disisipin dengan konteks itu. Ternyata memang di praktek pencucian uang itu tidak hanya yang melakukan adalah para pengusaha, tapi banyak orang-orang yang nggak tahu dia sudah mempraktekkan pencucian uang itu tanpa sadar, bahkan di lingkup keluarga yang sangat kecil gitu. Dan itu bisa bisa tersampaikan di berbagai suasana sih. Cuma mungkin saya lihatnya kebiasaan berkumpul keluarga Indonesia tuh terutama pas sarapan tuh udah mulai jarang. Jadi saya ingin munculin itu di percakapan mereka gitu. Iya. Dan menariknya, Mas Fuad, itu yang justru banyak tahu anaknya ya dibanding orang tuanya tentang itu. Iya. Kebetulan saya pernah jadi guru, jadi kurang lebihnya saya pernah tahu beberapa konsep pendidikan korupsi itu sudah ditanamkan di beberapa buku mata pelajaran. Bahkan anak-anak SMP pun teredukasi untuk ada flyer khusus. Saya pernah dapat flyer khusus dari KPK. Itu semacam buklet kecil kayak yang bisa ditenteng kemana-mana sama anak-anak. Jadi pengetahuan tentang korupsi yang ada 3 itu, terus kemudian ada ya penjelasan secara singkat lah sehingga anak-anak mudah memahami tentang korupsi. Ya, kan antara korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu juga suatu aktivitas yang punya nilai tambah tuh. Gimana kamu kok bisa? Itu satu ide yang bisa muncul. Sebenarnya korupsi dan pencucian uang itu kan erat hubungannya ya sebenarnya. Cuma yang lebih populer itu dari dulu memang KKN. Dan pencucian uang sebenarnya juga adalah salah satu cabang dari tindakan korupsi itu. Bahkan lingkupnya bisa lebih luas lagi karena sejak kecil pun sebenarnya kita ya suka seperti itu sebenarnya tanpa sadar gitu, sudah mempraktekkan gitu. Ya, ya. Kalau saya lihat sih memang pencucian uang di Indonesia itu memang beritanya kalah populer ya dengan korupsi. Masih cenderung orang melihat sidang di TV itu ya sudah dengan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Taunya ya korupsi gitu. Padahal korupsi macam-macam. Nah, mungkin di situ memang peran PPATK untuk membuat media yang memang untuk semua umur, sehingga praktek pencucian uang itu juga bisa familiar oleh telinga masyarakat. Salah satunya lewat sosial media, komik. Nah, saya melihat komik ini sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan oleh semua instansi atau media atau bahkan peneliti untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berat kepada masyarakat secara umum, terutama untuk anak usia dini atau yang lebih kecil gitu, atau anak-anak yang masih perlu untuk teredukasi bahwa sebenarnya itu juga korupsi loh dan itu nggak boleh gitu. Dan media komik itu sangat-sangat masuk bagi pengetahuan mereka gitu. Mas Fuad udah berapa lama tuh menggeluti dunia komik ini? Saya dari tahun 2009 sebenarnya, karena waktu itu kuliah 2006. Nah, di situ
saya lihat ada potensi untuk nyari uang saku sih sebenarnya. Ya. Karena ternyata pada saat itu mulai populer media pembelajaran untuk anak. Ada beberapa materi yang sulit untuk disampaikan guru kepada anak-anak, sehingga banyak guru atau calon guru yang memang kepingin bikin media dan bisa diteliti. Dan terbukti memang media pembelajaran yang interaktif seperti komik itu mampu mempermudah materi yang sulit menjadi mudah. Seperti matematika. Dulu proyek pertama saya itu buat media pembelajaran biologi untuk anak SD. Disisipi dengan gambar-gambar dan percakapan sehari-hari. Iya, sebenarnya itu semacam mata pencaharian saya dulu waktu zaman kuliah, cuma saya tekuni karena saya menyukai dinamikanya seperti itu. Jadi dari hasil komik tuh bisa bayar uang kuliah, bisa makan gitu ya. Iya. Ini basic emas. Iya, saya cuma menekuni apa yang saya suka sebenarnya. Oke. Nah, Simi. Ya. Juris ini arek Malang ya. Ya, Pak. Arek Malang, SMK-nya SMKN ya. Ya. SMKN 4 Malang, kemudian kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan game animasi. Ya. Jadi Mas Yuris juara maskot PPATK. Kok milihnya Edo gitu namanya? Awalnya saya riset dulu, Pak, baca-baca artikel. Terus lihat logonya PPATK itu ada lambang gambar elangnya. Ya, dari situ saya nyoba bikin karakter yang lucu, kuat, dan macam-macam sesuai yang di logonya PPATK. Nah, itu sih, Pak. Dan saya pengennya sebenarnya maskotnya PPATK itu bukan cuma dipajang atau apa gitu. Sebenarnya pengennya ke depannya, pengen ke pihak PPATK-nya ke depannya bakalan bikin kayak stiker line, stiker WhatsApp, stiker images atau komik-komik itu. Sebagian udah kita buat tuh Mas Yuris. Ya. Pesan-pesan lewat WA kan. Ya. Kemudian yang 4 dimensi atau 3 dimensi gitu ya untuk kita bawa ketika pameran ataupun ada pertemuan dengan masyarakat secara luas, itu sudah kita lakukan. Iya, Pak. Nah, Mas Yuris ini kenapa milih maskot ya? Apa memang itu keahliannya atau ada sesuatu yang ingin mau disampaikan pesan dari maskot yang ada? Oh, kenapa ikut lomba maskot? Iya. Ya, saya suka gambar, Pak. Dan sejak 2018 sampai sampai sekarang, saya bikin stiker di aplikasi-aplikasi. Jadi saya nyoba bikin maskot buat PPATK. Siapa tahu bisa berguna gitu kan, Pak. Iya. Kalau selama ini udah ikut lomba apa aja, Mas Yuris? Kalau banyak, Pak, zaman dulu sering ikut lomba animasi, film animasi. Anifest, Inaikta, sama stiker kontes internasional gitu juga ikut. Dari hasil karya Edo itu apa yang ingin Mas Yuris sampaikan? Pengennya mewakili PPATK. Jadi karakternya kan elang bidu. Jadi elang bidu itu salah satu elang yang katanya meskipun digigit ular, dia nggak bakalan kenapa-kenapa. Dia juga pemakan ular. Dan kenapa elang? Apa ya? Ya gitulah, Pak. Kalau dia digigit ular berbisa juga nggak apa-apa? Iya, katanya gitu. Oh, gitu. Mitosnya gitu. Ya. Nah, apa harapan Mas Yuris ke
teman-teman milenial lain ya untuk bisa berkreasi, kreatif, produktif gitu? Untuk anak-anak muda seumuran saya, mungkin yang masih dalam masa pencarian, dikejar aja, nanti juga ketemu jalannya. Gitu. Apa yang disuka, passionnya apa, biasanya sih nggak jauh-jauh dari situ, ya semangat aja sesama teman-teman milenial. Mas Fuad? Kalau saya memang cara ngajak orang untuk bisa menyukai itu ya dengan menyukai karya sendiri. Jadi kalau kita yang punya potensi sedikit apapun, punya kemampuan gambar yang mungkin masih perlu belajar, sering-sering di-upload aja atau sering ikut komunitas. Karena memang komunitas itu merangsang kita untuk lebih suka dengan bidang yang memang sekarang lagi in. Hampir semua orang itu sebenarnya mengharapkan apa sih potensi diri sendiri. Nah, sebenarnya lewat gadget kita itu banyak, tapi mungkin yang mensupport diri sendiri itu yang memang membutuhkan support lebih dari diri sendiri dan orang lain. Cara yang paling utama ya kita menyukai karya apapun potensi dari diri kita, sehingga mungkin kita menjadi polar dari setiap orang-orang yang punya hobi dengan kita juga. Kalau misal saya memang punya Instagram atau punya sosial media, memang bukan ngupload muka sendiri ya, karena nggak ada yang bisa dibanggain dari muka. Jadi lebih ke karya gitu, sehingga dengan harapan orang yang memiliki hobi yang sama, itu juga bisa belajar atau bisa ikut ingin memiliki hobi yang seperti itu. Itu sih. Jangan lupa juga Mas Fuad, selalu kasih informasi ke murid-muridnya. Ngajar masih kan? Kebetulan saya udah nggak ngajar lagi, udah setahun ini. Ya, itu profesi yang bagus itu. Kan yang lain juga mungkin ya terus memberikan pengetahuan, pemahaman ya lewat yang ada agar generasi anti pencucian uang itu terus bertumbuh, terus bersama-sama kita sebagai anak bangsa membangun rejim anti pencucian uang ini supaya efektif dan berjalan. Dan ini sangat banyak manfaatnya ketika korupsi ya kita bisa tekan lewat pendekatan follow the money, mengejar uang hasil kejahatannya, itu orang akan tidak lagi mau melakukan tindak kejahatan seperti korupsi karena dia tahu hasilnya itu akan dirampas oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Jadi buat apa dia melakukan korupsi, pembalakan liar, dan kejahatan-kejahatan lainnya kalau dia tidak bisa menikmati hasilnya. Kemudian kawan-kawan ya, saya ingin tahu bagaimana proses kreativitas yang dilakukan itu. Apakah memang talentanya di sana atau memang diasah lewat pendidikan ataupun tadi dengan bagaimana saling memberikan masukan di antara komunitas yang ada. Kalau Regina gimana tuh? Memang dari sejak kecil udah senang gitu ya dengan film atau dengan apa, dengan kreasi-kreasi seni. Ya, kalau saya emang dari dulu suka sih buat-buat sesuatu gitu. Tapi baru ketemu kalau kliknya di audiovisual tuh mulai SMP. Nah, abis itu, terus ngedit-ngedit video teman-teman biasanya dulu. Baru akhirnya masuk desain, terus ketemu komunitas yang tepat, benar kata Mas Bahtiar tadi, harus menemukan komunitas yang tepat juga, yang bisa support. Terus di situ biasanya kita, kalau di OAO namanya, itu kita ntar harus ngide banyak, bisa ratusan, nanti dikurasi bareng-bareng, kira-kira mana ide yang paling baik, baru itu yang dieksekusi, gitu biasanya polanya, gitu. Kalau waktu SMP dulu apa yang kamu sudah hasilkan? Kalau waktu SMP dulu sempat bikin
klip-klip pentas-pentas gitu sih masihan, Pak. Baru Yuris, SMA mulai berani film. silakan Yuris. Kalau saya mulai kecil suka nonton film kartun, Pak. Oke, apa filmnya? Ya, Dragon Ball kayak gitu-gitu. Ya. Ya, terus gede-gede suka gambar. Akhirnya kuliah di jurusan game animasi, tapi saya ngambil penjurusan game. Setelah itu ternyata benar-benar passionnya di film animasi. Akhirnya saya nyari salah satu studio yang paling besar di Indonesia buat belajar animasi. Gimana waktu itu belajar? Yang tempat saya kerja dulu di Infinite Studio di Batam, Pak. Oh, di Batam. Ya, selama kurang lebih 3-4 tahun. Terus saya punya anak, saya udah punya anak, umur 24 saya nikah. Saya udah punya anak 2 sekarang. Terus akhirnya saya udah nggak mau jadi pegawai, akhirnya usaha sendiri, bikin beberapa konten, dijual ke beberapa platform di Kanada sama Korea, Jepang. Oh, jadi Jadi jualan. udah sampai ke luar negeri ya? Ya akhirnya saya sekarang masih, ya tahun ini malah nggak kerja sama sekali, ngomong anak. Oh, hasilnya bisa untuk bertahun-tahun ya? Satu Alhamdulillah, Pak. karya ya? Kalau Ya, yang Korea, Kanada misalnya, apa produk yang kamu jual ke mereka? jadi saya sebenarnya buat IP karakter. Jadi saya membuat stiker buat mereka. Hak kita tetap saya, tapi tiap bulan dapat bagi hasil uang. Jadi Kanada dan Korea itu cuma marketingnya begitu? Platform yang mereka punya. Jadi setiap negara kan ada platform chat gitu kan, Pak. Jadi saya jual ngisi-ngisi mereka dengan karakter yang saya punya. Luar biasa ya, pendapatannya dolar lagi ya? Alhamdulillah. Sebenarnya saya awalnya pengen bikin animasi series gitu, Pak. Karena keterbatasan waktu, akhirnya nyoba di hal yang kecil dulu. Jadi baru, berapa sekarang usianya? Saya udah 29, Pak. 29, tapi dengan hanya beberapa karya bisa momong anak bertahun-tahun ya, tanpa harus berkarya lagi. Iya kan, itu kan pasif kan, Pak. Sebenarnya ada 2 macam pekerjaan, pasif atau aktif. Dan saya memilih untuk kerja pasif. Nah, kalau Mas Fuad. Ya, Pak. Gimana, Pak? Kalau Mas Fuad, dari hasil karya yang ada, cukup ya untuk... Iya, sekarang mata pencaharian saya, selain jadi staf ahli, saya memang ini kebetulan lagi ngerjain komik untuk ini lembaga BPIP. Oke. Ya, yang ingin saya tahu itu artinya passion yang ada, keahlian yang ada itu membuat kawan-kawan ini ya makmur gitu kan. Alhamdulillah. Bisa ya untuk memenuhi kebutuhan dan iya, kalau tingkat kebahagiaannya mungkin 100% karena kita menghasilkan dari hobi kita. Jadi saya mengerjakannya dengan bahagia gitu. Mungkin Mas Yuris dan Mbak Regina sama. Tapi dari produktivitas yang dilakukan itu, ya, kebutuhannya memenuhi, bisa ya memenuhi kebutuhan yang ada ya. Ya alhamdulillah bisa Pak. Memang kerja kreatif itu kadang menguras sekali ya Pak. Kita dituntut untuk selalu kreatif setiap hari. Jadi memang sebandinglah dengan apa yang kita terima gitu. Mbak Regina gimana Mbak Regina? Saya lihat suka naktir teman nih. Kan naktir temannya karena kemarin dapat dari PPATK, Pak. Oke kawan-kawan, tapi saya ingin kawan-kawan ngasih semangat nih ke teman-teman yang lain. 1 menit masing-masing, silakan. Mbak Regina dulu. Mungkin Mas Bahtiar dulu. Mas Yuris deh.
Yuris lah, Yuris. Coba kasih semangat kawan-kawan milenial nih. Kalau saya, kalau di bidang masing-masing ya, kita harus konsisten, passion, nanti bakalan ada punya kesempatan dan sukses. Oke, Mas Fuad. Source setiap hari itu sangat banyak dan itu gratis dan semuanya itu bisa dipelajari meskipun kita tidak harus kuliah atau sekolah. Jadi potensi diri kamu itu ada semua di genggaman kamu dan kamu bisa memperolehnya dengan mudah. Jadi jangan takut dan jangan minder, segera cari potensi diri sendiri dan percaya diri dengan karya sendiri karena siapa tahu memang karyamu sendiri itu yang bisa membuatmu lebih sukses dari sekarang. Keren. Regina. Kalau menurut saya, untuk teman-teman yang masih berjuang, jangan lupa konsisten dalam setiap karyanya, rajin untuk review, temukan komunitas yang tepat, habis itu proses bareng-bareng, supaya hasilnya lebih baik dan banyak orang yang bisa saling sharing sama karyanya gitu. Oke, Sobat PPATK, kita sudah dengar bagaimana proses kreativitas yang dilakukan oleh kawan-kawan ya, dari Regina, dari Yuris, dan dari Bahtiar. Nah, kalau passion itu kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita latih keterampilannya ada, itu luar biasa ya. Selain kita tadi senang menjalankan kreativitas, kita juga menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan saya kemarin ketemu ada anak umur 18 tahun, dan itu dia tidak sekolah, karena waktu SMP dia dibully oleh rekan-rekannya, akhirnya dia trauma untuk sekolah, dan dia berkreativitas dengan membuat konten dan lain-lain. Itu penghasilannya bisa 80 juta satu bulan. Baik, Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Risih.